Ya, terima kasih. Shalom semuanya, kita saat ini kembali untuk melanjutkan bacaan firman Tuhan dalam kontekstual Bible reading pagi hari ini yang terambil dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai 31. Yohanes pasal yang ke-20. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi semua murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihat dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala, dan yang lain di sebelah kaki, di tempat mayat Yesus berbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Jawab Maria kepada mereka, Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Sudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari? Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapa-Ku dan Bapamu, kepada Allah-Ku dan Allahmu. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Tetapi Thomas, seorang dari 12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-sekali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka.
Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Bapak Ibu Saudara, di pasal 20 dari Injil Yohanes ini, peristiwa tentang narasi tentang kebangkitan Yesus yang ada juga di keempat Injil, yang berbicara bahwa setelah Yesus disalib, dikuburkan, dan ini dikatakan di bagian yang pertama dari ayat 1 sampai dengan yang ke-10, di situ dikatakan, pada hari pertama minggu itu pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan melihat bahwa kubur itu, batu itu telah diambil dari kubur. Nah, saudara, kita melihat juga bukan hanya Maria Magdalena yang datang ke kubur pagi-pagi benar, tapi juga di situ disebut ada Simon dan juga ada murid yang dikasih Yesus ya, juga di situ. Dan saat mereka melihat apa yang terjadi di kubur itu, ternyata kubur itu ya sudah bergeser letaknya. Di situ dikatakan ketika murid Yesus mengatakan, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu ia diletakkan." Nah, kemudian Petrus, jadi ada di situ disaksikan oleh Petrus dan juga Yohanes. Di Injil yang lain dikatakan murid yang dikasih itu adalah Yohanes. Dia melihat faktanya bahwa ketika dia menjenguk ke dalam, di situ di ayat 5 dikatakan kain kapan telah terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus dan masuk ke dalam kubur. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedangkan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan, tetapi agak ke samping. Lalu juga ayat 8 dikatakan, masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur, dan waktu melihat fakta-fakta yang terjadi, bahwa kubur itu setelah terbuka, tergeser batunya yang sangat berat itu, tergeser, kemudian fakta-fakta, bukti-bukti bahwa kain kafan maupun kain peluh sudah bergeser dan bergulung rapi. Mereka setelah melihat itu mereka percaya. Dan di ayat 9 dikatakan, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Nah, saudara, kita melihat di bagian yang pertama ini bahwa Maria melihat bahwa batu itu sudah ya bergeser dan juga disaksikan oleh dua murid yang lain. Dan kita melihat Petrus juga melihat bukti-bukti bahwa kubur itu telah kosong. Mereka baru percaya setelah melihat fakta-fakta itu, karena di ayat yang ke-9 dikatakan mereka belum mengerti isi kitab suci yang sudah dinyatakan bahwa Yesus akan mati dan bangkit. Ya, ketidakmengertian mereka membuat mereka itu percaya karena fakta yang ada, karena bukti. Nah, di ayat ke-11 sampai dengan yang ke-18 kita melihat di situ bahwa Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena dan juga kepada murid-murid. Ya. Di situ dikatakan bahwa Maria masih sedih, masih juga ragu-ragu bahwa Yesus itu sudah bangkit. Tetapi ada malaikat-malaikat Tuhan yang berbicara, yang berkata kepada Maria. Dikatakan, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria, "Tuhanku telah diambil, aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Lalu sesudah itu ia berkata, menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri, walaupun Yesus sudah hadir. Ya, fakta-fakta di ayat
ayat sebelumnya menyatakan bahwa Yesus sudah bangkit, tapi Maria masih tidak percaya. Sampai Yesus bertemu Yesus juga masih belum tahu bahwa itu Yesus. Ketika Yesus menyapa Maria, maka baru sadar Maria bahwa itulah Yesus. Dan di situ dikatakan, kata Yesus, janganlah engkau waktu dia akan memegang, dikatakan jangan memegang sebab aku belum pergi kepada Bapa, tapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapa. Yesus memerintahkan kepada Maria yang sudah melihat fakta-fakta dan berjumpa dengan Yesus untuk menceritakan kepada teman yang lain bahwa Yesus akan pergi kepada Bapa. Bapakku dan Bapamu sama, Tuhanku dan Tuhanku sama. Dan di situ dikatakan Maria ayat 18, akhirnya Maria mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan setelah dia melihat. Di sini dikatakan ayat yang ke-18, Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan. Dan juga bahwa dia yang mengatakan hal itu kepadanya. Nah ini saudara, jadi kita melihat ya Maria sudah bertemu dengan Tuhan dan berkata, dia Tuhan, dia hidup, dia sudah bangkit. Nah di dalam ayat yang ke-19 sampai yang ke-23 itu Yesus menampakkan diri kepada murid-murid yang lain. Pada saat murid-murid yang lain dalam keadaan ketakutan karena ancaman orang Yahudi, mereka berkumpul dengan pintu yang terkunci. Di ayat 19, ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Karena mereka takut kepada orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Di situ dikatakan 2 kali Yesus berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kita melihat bahwa di saat murid-murid dalam keadaan ketakutan, Yesus hadir. Yesus menyatakan kuasanya, otoritasnya. Dia Allah yang maha hadir, dia Allah yang maha kuasa, dan dia memberikan satu statement, damai sejahtera bagi kamu. Di saat ketakutan, Tuhan tahu keperluan murid-murid, yaitu damai sejahtera. Damai sejahtera itu yang membuat murid-murid jadi kuat kembali, jadi percaya, semakin dikuatkan. Dan di situ dikatakan setelah Yesus mengatakan damai sejahtera bagi kamu 2 kali, di ayat 22 dikatakan, dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Nah saudara, kita melihat bahwa di Injil Yohanes pasal 20 ini dibicarakan tentang Roh Kudus. Roh Kudus banyak dibicarakan di Injil Yohanes, ya mulai dari pasal 1, pasal 3 waktu Nikodemus bertemu dengan Yesus, Yesus mengatakan kamu harus dilahirkan dari Roh. Kemudian juga di pasal 4 kita juga melihat apa yang dikatakan Yesus untuk menyembah dalam roh dan kebenaran. Di pasal 7, Roh Kudus adalah sumber air kehidupan. Ayat 14, Roh Kudus adalah roh penghibur. Dan di ayat 20, ya, Yesus menghembusi murid-murid sebelum mereka diutus ke dunia. Yesus menghembusi mereka dengan Roh Kudus. David Paulsen mengatakan bahwa Injil Yohanes adalah Injil yang paling banyak memberitakan tentang Roh Kudus dibanding Injil yang lain. Ini menyatakan bahwa Roh Kudus adalah roh yang diutus Bapa untuk menyertai murid-murid, untuk memberikan kekuatan, memberikan damai sejahtera buat setiap murid-murid, setiap orang yang percaya kepada Yesus. Nah, di situ dikatakan ayat 23, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Nah, di Injil yang paralel di Matius 18, di situ ayat yang ke-18, 19 dikatakan, apa yang diikat di dunia akan terikat di surga. Nah, saudara, kita melihat bahwa di dalam pasal ini kita diingatkan bahwa Roh Kudus itu adalah roh yang maha hadir, yang maha kuasa, yang disediakan oleh Bapa di dalam Yesus Kristus untuk menyertai orang percaya. Kemudian kita lihat di dalam ayat 24 sampai dengan yang ke-29, Yesus juga menampakkan diri kepada Thomas. Ya, Thomas adalah salah satu orang yang tidak
ada di kubur Yesus setelah kebangkitannya. Di situ dikatakan Thomas yang ada disebut Didimus tidak ada bersama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jari ke dalam bekas paku itu dan ke dalam lambung, sekali-kali aku tidak percaya. Tapi Yesus berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Jangan engkau tidak percaya. Di dalam perikop di bagian yang keempat ini kita melihat diakhiri dengan statement Yesus kepada Thomas, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ya, berbahagialah yang tidak melihat namun percaya. Banyak orang mau percaya kalau dia melihat bukti-bukti dulu. Suatu hari saat saya menginjili mama saya untuk percaya Yesus, mama saya bilang gini, buktikan dulu, kamu berdoa dulu supaya hutang-hutangku disaur, dilunasi oleh orang-orang yang menghutang, karena banyak orang yang berhutang kepada dia. Saya berkata, mama harus percaya dulu sama Yesus, baru Yesus membuktikan, bukan bukti dulu baru percaya. Dan di sini dikatakan berbahagialah mereka yang tidak melihat. Ya, Ibrani 1 ayat yang ke-1 dikatakan, ya, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Ya, dan saya ingat satu lagu itu, lagu Pantai Kosna lama. Lagu itu mengatakan, percaya saja, percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Ya, ya saudara, orang-orang Pantai Kosna begitu semangat kalau nyanyi lagu. Yang penting percaya saja, percaya. Dan Yesus mengatakan karena ini berbahagia yang tidak melihat namun percaya. Dan di ayat 30 dan 31 adalah konklusi dari pasal 20. Di situ dikatakan memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata mereka dan yang belum tercatat di kitab ini. Dan ayat 31 dikatakan, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya Yesuslah Mesias, Anak Allah yang hidup, dan supaya kamu oleh imanmu beroleh hidup yang kekal. Nah, jadi saudara, kita melihat di sini ya bahwa aplikasinya kita melihat Yesus bangkit dan hidup disertai dengan tanda-tanda, ya, dengan tanda objektif, saksi-saksi, dan juga dengan tanda otentik bahwa kubur itu kosong, dan kita supaya yang percaya kepada Dia Mesias dan memperoleh hidup yang kekal. Yang ketiga, kita lihat amanatnya, Yesus menghembusi mereka dengan Roh Kudus. Aplikasinya bagi kita pada pagi hari ini, apakah saya percaya bahwa Yesus hidup tanpa melihat, ya, tanpa bukti-bukti kita percaya kepada Yesus, dan apakah saya sudah menerima Roh Kudus yang maha hadir dan maha kuasa. Hari-hari ini mari kita terus percaya bahwa Roh Kudus adalah Parakletos yang mendampingi kita terus untuk terus setia kepada Tuhan, mengalami mujizat dan kuasanya, dan supaya kita juga menyaksikan kepada banyak orang, supaya orang yang belum percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup, dan Roh Kudus adalah Allah yang berkuasa maha hadir. Apakah saya percaya dan apakah saya mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan? Amin. Ya saudara, mari kita gunakan waktu ini untuk berdoa. Kita akan angkat pujian merespon firman Tuhan. Ya Roh Kudus, berhembus sekarang. Ya Roh Kudus, berhembus sekarang.
Terima kasih Tuhan buat pagi ini kami boleh meyakini Yesus bangkit, Yesus hidup, dan kami meyakini di dalam Yesus Kristus kami memperoleh hidup yang kekal. Di dalam Yesus Kristus ada pengharapan di masa depan. Di dalam Yesus Kristus Tuhan menyertai semuanya menjadi baik, sehat, sejahtera, diberkati dengan berlimpah-limpah, disertai Tuhan untuk melakukan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus